warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Maria Teresa. Perkenalkan, nama saya Andi Mujian Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani. Kami dari kelompok 1. Kerajaan Goa bergabung bersama Talok pada abad ke-17. Merupakan kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Dicatat dalam berita Tampaires bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menyembah berhala. Raja Goa sendiri baru memeluk agama Islam pada abad ke-17 ketika Daim Marrabia Sultan Alauddin I memeluk agama Islam. Kerajaan Goa Talok tumbuh menjadi penguasa terbesar di Sulawesi, mencapai pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kerajaan ini adalah gerbang perdagangan dengan Nusantara bagian timur. Pengaruhnya menurun ketika kalah dalam Perang Makassar melawan Foch dan kerajaan lokal lainnya. Kerajaan Goa Talok terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya saat ini. Penduduknya mayoritas suku Makassar sehingga awalnya ia tumbuh sebagai chiefdom. Pemimpin pertamanya dalam beberapa catatan adalah Tumanurun Bainea yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Selama ratusan tahun, Goa dan wilayah lainnya memperebutkan hegemoni di wilayah tersebut. Raja-raja yang memerintah di Goa menurut catatan Patrioloang di Goa adalah Tumanurun Bainea, Tumas Salangga Baragang, Huang Loe Lembang, Karampang Rigoa, Tunatangka Lopi, Karaing Bisei, Karaing Sanrobone, Amas Madina Batara Goa, Karaing Batangka Sultan Idris, Karaing Lembang Parang Sultan Husain, Daeng Matola Karaing Lakiung, Karaing Bontolangkasa, Karaing Latangka Sultan Zainuddin. Kehidupan masyarakat kerajaan Goa Talok dibagi menjadi 3. Yang pertama, kehidupan politik. Goa Talok sejak sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan oleh Goa Talok dan menjadi bawahannya. Kedua, kehidupan ekonomi. Goa Talok disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa mampu menjalin perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan sampai ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Yang ketiga adalah kehidupan sosial. Goa Talok menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa mubalik utama atau daltu talu, beberapa diantaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat. Ajaran Sufisme bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari, meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talok. Sepanjang masa perjalanan Kerajaan Goa yang kemudian bergabung menjadi Goa Talok berjaya pada awal hingga pertengahan abad ke-17. Tepatnya ketika Karaing Goa Talok bersama-sama menganut Islam dan kemudian membentuk aliansi untuk mendominasi kawasan. Pada periode itu, Goa Talok mampu menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi bagian selatan dan barat, menjangkau pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Goa Talok juga
juga berdagang dengan Jawa, Malaka, Cina, dan India untuk pemenuhan berbagai kebutuhan. Sementara mereka memperdagangkan kapur borus, beras, dan makanan lainnya sebagai komoditas utama. Gua Talok menjadi gerbang perdagangan antara barat dengan sumber rempah di Maluku. Di sisi lain, kejayaan ini semakin memupuk kebencian dari raja-raja lokal lainnya seperti Wajo dan Bone. Mereka membentuk aliansi memusuhi Gua Talok, yang kemudian disambut dengan bantuan dari VOC. Runtuhnya kerajaan Gua Talok. Kemunduran kerajaan Gua Talok sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada tahun 1667 melawan VOC dan Bone. Kekuatannya terus melemah, terlebih karena penetrasi VOC yang semakin kuat di wilayah tersebut. Gua Talok masih dapat bertahan sampai akhir abad ke-19. Meskipun dengan kekuasaan yang semakin sempit, pada tahun 1895, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai gencar melakukan penaklukan di wilayah Sulawesi. Riwayat Gua Talok berakhir ketika Karayan Lembang para Sultan Husain. Peninggalan kerajaan Goa. Yang pertama, Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan benteng sekaligus pusat perdagangan atau pelabuhan bagi Gua Talok. Ia menampung rempah-rempah dari timur untuk diperdagangkan ke seluruh dunia. Benteng ini sempat hancur setelah dikuasai VOC pada tahun 1669. Akan tetapi kemudian direkonstruksi kembali pada tahun 1990 dan menjadi situs sejarah penting di Goa. Yang kedua adalah Batu Palantikan. Batu Palantikan atau disebut juga Batu Pelantikan adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Peninggalan bersejarah kerajaan Gua Talok ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. Yang ketiga, Masjid Jami Nur Mukminin. Masjid Jami Nur Mukminin adalah masjid peninggalan kerajaan Gua Talok di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Diperkirakan masjid ini dibangun sekitar 1700 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa masjid ini didirikan oleh salah satu pengrajin gua bernama Andi Cincin Karain Talengkese. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Gua Talok. Sepanjang sejarah, Goa tercatat memiliki raja sejak berdirinya pada abad 14 sampai tahun 1895 ketika dianeksasi oleh Belanda dan ekspedisi Sulawesi Selatan.